Pemberitahuan resmi tentang penghakiman hari ke-8 menjelang pukul 5 petang. Harmageddon is coming. Tentang penghakimannya dan waktu kedatangannya kembali merupakan hal yang sangat penting. Tentu Tuhan Allah akan memberikan pengertian yang benar mengenai kondisi zaman ini. Analisa tentang satu masa, dua masa, dan setengah masa. Inilah firman yang tinggal tersembunyi dan termeterai yang akan dibukakan menjelang zaman akhir. 2 Petrus 3 ayat 4. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit yang telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu, bumi yang dahulu telah binasa, dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Jadi tidak bisa menilai zaman hanya dengan mencuplik bagian akhir saja seperti menonton sebuah trailer film. Untuk membahas hal yang lebih detail dan spesifik harus mengetahui peta globalnya. Jadi tentang janji kedatangannya melalui surat Rasul Petrus oleh Roh Kudus. Perhatikan atmosfer yang diingini dan dicontohkan Roh Kudus. Pembahasan dimulai dari pada waktu dunia diciptakan, seperti halnya Alkitab dimulai dari kitab Kejadian. Untuk menghitung masa dan waktu harus memiliki cara menghitung yang benar, proporsional pembagian waktunya, bukan hanya berdasarkan mimpi dan penglihatan saja, tetapi dari berbagai faktor. Oleh sebab itu, sebelum ini banyak pembahasan akhir zaman yang memiliki versi yang berbeda-beda. Penjelasan model lama, pola berbentuk garis atau len, sedangkan pertanda waktu adalah jam, lingkaran, alfa dan omega bertemu menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Perhatikan perikop dalam Wahyu 21 dan 22 ketika mencapai akhir dari hari ke-8. Tuhan adalah alfa dan omega. Perhatikan peta zaman pola lama, kemudian bandingkan ketik kata zaman, masa, era pada kitab suci. Sejarah yang terjadi pada masa itu selalu disebutkan dengan nama orang, seperti pada zaman purbakala, pada zaman Nuh, zaman Abraham, zaman Yosua, zaman Daud, dan tidak menunjuk kepada sistem kalender tertentu, seperti sistem kalender Mesir kuno atau sistem penanggalan Ibrani. Inilah perpaduan dari kebenaran firman, nubuatan, penglihatan, data analisis, fakta zaman, kemajuan sistem, teknologi dalam penjabaran waktu Tuhan lengkap untuk berbagai bangsa dalam berbagai bahasa. Hitungan dan pernyataan resmi dari tuan rumah itu sendiri yang kami uraikan dan menyampaikannya kepada saudara. 6 hari lamanya Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi. Tetapi selama 6 hari kita tahu sebuah biji pun belum tumbuh sebagai pohon. Tentunya ada suatu masa dan waktu yang sebanding dengan itu. Peta zaman ini diawali dari Injil Yohanes 11 ayat 9. Ada 12 jam dalam satu hari. Kata hari dalam pengertian aslinya sama dengan yang dituliskan dalam kitab Kejadian pada masa penciptaan dan pada Yohanes 8 ayat 56. Abraham bersukacita bahwa ia melihat hariku dengan pembagian waktu sebagai berikut. Matius 20, perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah dinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jualah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jualah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu.
Clue utama untuk memudahkan pembahasan ini adalah momen utama ketika Yesus disalibkan untuk menebus dosa manusia. Terjadi kegelapan mulai pukul 12 sampai pukul 3 petang. Mengapa terjadi kegelapan? Karena turunnya hukum Taurat menyebabkan orang mengenal dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan disalibkan. Pukul 3 ialah waktu datangnya Yesus yang pertama, waktu Yesus disalibkan dan menyerahkan nyawanya. Dan sama seperti petunjuk waktu pada jam dinding, seringkali hanya dituliskan dengan angka 6, angka 9, angka 12, angka 3. Kita hanya perlu menambahkan angka 5 pada bagian tersebut, terbagi atas satu masa, dua masa, dan setengah masa. Perhatikan nuansa profetiknya. Jadi setiap kali tuan rumah itu keluar mencari pekerja-pekerjanya adalah waktu ketika Allah sedang keluar memilih orang-orang untuk mengubah sejarah. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Disebutkan Tuhan Allah berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, pagi-pagi benar. Ia memilih Adam untuk menjadi pekerja di kebun anggurnya, untuk merawat taman Eden, untuk merawat bumi. Inilah zaman Adam, zaman prasejarah. Inilah satu masa pertama. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan memilih Nuh sebagai pekerja di kebun anggurnya. Inilah zaman Nuh, lebih dikenal dengan zaman air bah. Nuh adalah keturunan ke-9 dari Adam. Perhatikan usia-usia puncak mereka, mencapai 900-an tahun. Adam mencapai umur 930 tahun. Metusalah mencapai umur 969. Metusalah berarti setelah dia mati air bah datang. Nuh mencapai umur 950. Maka setelah Allah berfirman bahwa umur manusia akan 120 tahun saja, maka pada masa ini telah memasuki masa kedua, satu masa, dua masa, dan setengah masa. Satu masa adalah satu periode, dua masa adalah dua periode, dan setengah masa adalah setengah periode. Kira-kira pukul 12, ia keluar pula dan memilih Abraham sebagai pekerjanya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon Tarbatin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya pada waktu hari panas terik, pukul 12. Ada 3 orang berdiri di depan Abraham. Ada Tuhan yang mendengar permohonan Abraham, dan hanya 2 malaikat yang tiba di Sodom dan Gomora pada waktu zaman Lot. Dan juga adanya Melkisedek yang membawa roti dan anggur kepada Abraham. Serta ketika kepercayaan Abraham dan Ishak diuji. Ishak adalah keturunan ke-12 dari Nuh. Dan di masa inilah hukum Taurat diturunkan. Berturut-turut Allah memanggil para pekerjanya, Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, Musa, dan Harun, serta menurunkan hukum Taurat. Dan sejak pukul 12, segala perintah, ketetapan, hukum telah difirmankan Allah. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Dan kita tahu hukum itu berlaku buat semua manusia di bumi, baik kita pernah membacanya atau tidak pernah membacanya sama sekali. Hukum itu tetap bekerja dan berlaku. Oleh sebab itu ada kegelapan. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sekali lagi, karena tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah saat melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Ketika Tuhan sedang menebus kita dari kutuk hukum Taurat, kegelapan terjadi. Pukul 3 petang, ia keluar pula dan memilih para rasul untuk memberitakan kebenaran. Inilah waktu perjanjian baru, zaman Mesias. Oleh sebab itu, kira-kira jam 3, berserulah Yesus lalu menyerahkan nyawanya. Dan inilah momen puncak dari penebusan. Dan juga terjadi kegelapan, mulai pukul 12 sampai pukul 3 petang. Dalam kitab Matius 1 ayat 17 dikatakan, jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Sejak pukul 3 sudah tertulis kata petang. Dan jika 1 jam setara dengan 14 keturunan, maka detik-detik ini telah hampir menjelang dan puncak pukul 5 petang. Ia berkata akan keluar lagi. Inilah kedatangan Tuhan kembali. Dan setelah pukul 5 tidak dikatakan ia akan keluar lagi, tetapi ketika hari malam Tuhan itu berkata kepada mandurnya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka. Inilah masa penghakiman terakhir, masa kesudahan zaman.
Jadi, jika dilihat polanya sangat lama sekali. Oleh sebab itu, secara ilmu pengetahuan akan sesuai bahwa kehidupan telah terjadi selama puluhan ribu tahun yang lampau, sehingga terdapat fosil dan minyak bumi. Perhatikan proporsional perbandingan dengan hari-hari penciptaan. Waktu sekarang ini menurut Tuhan adalah hari ke-8, karena Yesus dapat berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Yohanes 5 ayat 17. Karena pada hari ke-7 Allah berhenti dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Inilah hari Sabat bagi Tuhan. Hari ke-6 Allah menciptakan segala jenis binatang dan manusia. Hari ke-5 Allah menciptakan berbagai jenis burung-burung di udara. Hari ke-4 Allah menciptakan benda-benda penerang pada cakrawala. Hari ke-3 Allah menciptakan daratan, tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan. Hari kedua Allah menciptakan cakrawala. Dan hari pertama Allah menciptakan langit dan bumi. Kejadian ini sebelum manusia diciptakan. Maka ukuran waktu menurut manusia bahwa satu hari sama dengan 24 jam belum ada. Maka ukuran hari tersebut adalah hari menurut waktu Tuhan. Dengan memahami dasar ini akan menguraikan banyak hal mengenai masa penciptaan hingga masa penghakiman. Kejadian pasal 1 dan 2 menjelaskan tentang penciptaan hari pertama hingga hari ke-7. Tahap penciptaan tersebut disebutkan dari bumi belum berbentuk dan kosong. Selanjutnya, Kejadian pasal 3 hingga kitab Wahyu pasal 20 menuliskan dan menjelaskan peristiwa-peristiwa penting pada hari ke-8. Sedangkan akhir dari kitab Wahyu, langit dan bumi telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Wahyu pasal 21 dan 22. Selanjutnya Allah masih memiliki rencana untuk hari ke-9, langit dan bumi yang baru. Kitab ini tertulis secara berurutan dan sistematis, tidak ada urutan masa dan waktu yang terlewatkan. Seperti halnya bila seseorang membuat biografi tentang dirinya atau daftar riwayat hidup. Di sana disebutkan mulai dari tanggal kelahiran dan peristiwa-peristiwa penting lainnya secara sistematis dan berurutan. Karena itu, dalam Yohanes 21 ayat 25b, jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Jika kehidupan dan kebutuhan kita saja Tuhan sangat memperhatikan, terlebih lagi detail dari kitabnya. Pada saat penulisan pasal dan ayat Alkitab, kuasa Allah turut bekerja, tidak ada masa yang terlewat. Bahkan terbagi secara sempurna, berurutan, detail, terperinci, digolongkan menjadi masa demi masa, menjadi jam demi jam, menit demi menit. Bahkan dimulai dari bumi belum berbentuk dan kosong. Bukan tiba-tiba sudah ada manusia, atau bahkan tiba-tiba sudah terdapat aturan-aturan ini dan itu, atau manusia sudah mengerti ini dan itu. Sekali lagi, dimulai dari bumi belum berbentuk dan kosong, hingga langit dan bumi tidak ada lagi. Inilah biografi langit dan bumi. Perhatikan usia bumi saat ini, bandingkan juga dengan usia planet-planet lain yang juga mengorbit pada matahari. Telah memiliki usia jutaan tahun, bukan hanya ribuan tahun. Lihat teks aslinya, tertulis bahwa satu hari bagi Tuhan adalah ribuan tahun. Dan juga untuk perhitungan kalender yang telah memiliki hitungan lebih dari 5.000 tahun, juga tidak disebutkan pada hari kelima tahun ke-800 sekian. Pada Kejadian 1 ayat 28, Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak." Dan pada Kejadian 2 ayat 16 dan 17, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, "Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati." Perintah pertama beranak cuculah tidak langsung manusia itu kerjakan, karena selain mereka masih hidup abadi dan tidak mengalami kematian, sehingga jumlah mereka tidak perlu bertambah banyak, sehingga overpopulasi. Juga mereka belum mengerti bahwa mereka itu telanjang. Dimungkinkan juga ketika manusia belum jatuh ke dalam dosa, mereka dilingkupi oleh terang kemuliaan Allah.
Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin. Dan juga dalam 2 Petrus 3 ayat 8, 1000 tahun ini berarti banyak tahun atau ribuan tahun. Perhatikan simbol, bahasa, dan pengertian aslinya. Satu hari Tuhan itu setara dengan ribuan tahun, sama seperti yang tertulis dalam kitab Mazmur 91 ayat 7. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 orang di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Jumlah angka tersebut berarti banyak, ribuan, beribu-ribu. Jadi sebelum manusia itu jatuh ke dalam dosa, manusia itu diciptakan Tuhan Allah memiliki tubuh fisik dari tanah yang bersifat kekal. Karena ada 2 pohon istimewa, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan jahat, dan pohon kehidupan yang berada di tengah-tengah taman itu. Tetapi pohon kehidupan, pohon yang membuat barang siapa yang memakannya memperoleh hidup yang kekal, tidak dilarang Tuhan untuk dimakan. Nanti setelah manusia itu jatuh ke dalam dosa, jalan menuju pohon kehidupan itu dijaga. Kejadian 3 ayat 22-24. Kembali kepada firman, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Firman tersebut adalah perintah Allah untuk pertama kalinya kepada manusia. Juga merupakan peringatan yang sangat penting karena berhubungan dengan kematian. Pasti tidak akan memiliki arti yang bias, arti kiasan, atau bermakna ganda. Jadi setelah manusia itu jatuh ke dalam dosa, pada awal hari ke-8, sepasang manusia pertama itu, Adam dan Hawa, seolah-olah seperti orang yang baru saja memakan buah beracun, yang rata-rata juga membutuhkan waktu 1-2 jam kemudian untuk menemui ajalnya. Perhatikan proporsional waktu kematian Adam pada denah gambar peta zaman hari ke-8. Zaman Adam hingga zaman Nuh ada 1656 tahun, dan Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Kejadian 5 ayat 5. Dan firman ini tertulis sebelum Hawa diciptakan. Jadi Tuhan berfirman kepada seluruh ras manusia yang diciptakannya pada hari ke-6, yang hidup pada hari ke-6, dan hidup juga sepanjang hari ke-7, sampai kepada ketika Adam dan Hawa memakan buah itu pada awal hari ke-8, dan kelak pada akhir hari ke-8 seluruh kehidupan ras manusia akan berakhir. Angka 8 juga berarti permulaan baru, kehidupan, keselamatan, dan penghakiman. Sedangkan arti dari angka 9 adalah kesempurnaan, seperti mempelai perempuan yang berdandan untuk suaminya. Jadi, waktu Tuhan itu adalah rencana Tuhan yang besar untuk bumi ini, dengan membagi waktu-waktu dan masa-masa seperti itu. Begitu detail Tuhan Allah membagi dan menetapkan masa demi masa, seolah-olah tidak mau terlewatkan hari-hari penting dan bersejarah bagi Tuhan dan manusia. Sama seperti kita mencatat semua peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan, tanggal kelahiran, tanggal kelulusan, tanggal menikah, tanggal berdirinya perusahaan, dan hari-hari penting lainnya. Tuhan Allah juga menuliskan urut-urutan waktu dan kejadian demi kejadian dengan begitu detail dan presisi. Bahkan sebelum peradaban berkembang, sebelum adanya kertas dan tulisan, Allah telah mencatat semuanya itu. Ikuti Waktu Tuhan bagian kedua.